Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Mari kita fokuskan hati kita untuk benar-benar datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa hati kita, membawa segenap kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan namanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau boleh Tuhan pertemukan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, semua karena kasih dan karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan merendahkan hati kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang jamah setiap hati kami Tuhan, Engkau yang tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang jamah setiap kami, biarlah kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kami Tuhan merasakan sukacita yang daripada Engkau Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau berkati kami, Engkau bimbing kami, Engkau berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Yesus dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita ingin meninggikan namanya. Biarlah kita rasakan hadirat Tuhan dan indahnya kekudusan-Nya. Biarlah Tuhan memenuhi setiap hati kita di tempat ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita.
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan lebih lagi. Boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Boleh merasakan kasih-Mu Yesus yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang berencana Tuhan, tempat ini Tuhan. Kau rapi setiap kami Tuhan, Kau jamah setiap hati kami Tuhan, Kau yang sembuhkan setiap kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada semangat semuanya? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Berikan senyum yang termanis, kanan kiri depan belakang, berikan salam sapa. Mari kita bersama-sama muji Tuhan. Kita akan bersama-sama bersyukurlah. Kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Mari katakan bersama-sama. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Penguasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap hari. Katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Penguasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Penguasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan lebih semangat lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Penguasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Penguasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa yang sungguh luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau katakan ada kuasa. Namanya ku
junjunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita katakan lebih semangat lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari kita katakan bersama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Itu Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Nama yang telah membebaskanku, Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah lagu pujian yang mengatakan bahwa mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Kulepas semua hakku yang ada di dalam hidupku Tuhan, hanya untuk mengenal kehendak-Mu, hanya untuk mengikut kehendak-Mu saja Tuhan.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya persilakan dananya untuk Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Menjadi hamba yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang sangat luar biasa. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, teguhkan hati kami. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami akan memberikan kami pemahaman. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap dengar firman katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih pelayan mimbar yang luar biasa layani kita hari ini. Terima kasih untuk kesiapan yang sangat-sangat luar biasa membawa kita dalam penyembahan kepada Tuhan sehingga hati kita siap untuk dengar firman. Amin. Siap dengar firman, amin. Yang siap dengar firman angkat tangannya. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Amin. Iya. Silakan ditayangkan Mas. Ya. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini tetap semangat
Wah, Bapak Ibu yang kekasih, ya terlihat ya mungkin agak terbayang-bayang. Di sana ada orang yang sedang duduk di atas kursi roda gitu ya. Tetap semangat gitu ya. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita. Hari ini saya memberi judul Tetap Semangat. Kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Sudah menemukannya? Kita akan baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat nas ini berbicara berdirilah teguh, jangan goyah. Tetapi kenapa? Mungkin kembali ke gambar yang pertama ya, Mas. Iya. Tetapi kenapa di sini muncul gambarnya kok duduk di atas kursi roda gitu ya. Nah, kita akan melihat apa yang sedang Rasul Paulus sampaikan buat kita hari ini. Paulus sedang menyapa di sini dimulai dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini satu ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus sedang menyapa saudara-saudara yang ada di dalam Tuhan. Sehingga menggunakan kata yang sangat-sangat luar biasa yaitu kekasih. Gitu. Saudara-saudara yang kekasih. Kenapa Rasul Paulus mengkhususkan menggunakan kata saudara-saudara yang kekasih? Karena ungkapan ini bukan sedang berbicara tentang seorang Kristen biasa saja. Jemaat yang ada di Korintus pada saat itu mereka sudah menjadi Kristen Bapak Ibu. Tetapi mereka hanya sekedar Kristen-Kristenan. Dalam arti mereka setia datang tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengerti. Mungkin kalau sekarang kita sebut Kristen KTP gitu ya. Kristen tanpa pertobatan. Itu istilah yang sering dipakai ya. Ada Kristen namanya Kristen tapi KTP gitu ya. KTP-nya Kristen. Sehingga sering kali saya bercanda kalau nanti ada pengangkatan yang diangkat KTP-nya, orangnya ketinggalan gitu ya. Karena KTP-nya terus eksis bilang Kristen. Sementara orangnya kadang-kadang lupa gitu ya. Lupa kalau dia orang Kristen gitu ya. Ketika kumpul-kumpul dengan teman-temannya mungkin gitu ya. Kristen kah? Enggak gitu ya. Kadang-kadang tidak mau menyatakan itu. Sehingga kalau nanti diangkat yang diangkat KTP-nya saja ya. Orangnya enggak. Karena apa? Tidak meyakini tentang kuasa Tuhan. Tapi hari ini Rasul Paulus memberikan pernyataan yang jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi artinya adalah ini jelas memakai kata kekasih yang berarti mereka yang telah dipersatukan di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah masuk di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan sebagai orang Kristen. Bukan orang yang beragama Kristen tetapi di luar Tuhan Yesus. Bukan orang yang menyebut Kristen tetapi hanya keturunan dari orang Kristen. Bukan hanya sebut Kristen tetapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengalami persekutuan dengan Tuhan. Jadi Rasul Paulus menyapa kepada saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini yang menyapa Bapak Ibu yang hadir bersama-sama bahkan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui live streaming saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Amin saudara. Saudara yakin sebagai saudara-saudara kekasih Allah? Saudara-saudara adalah kekasih Tuhan. Kita semua adalah kekasih. Paulus menyapa mereka supaya apa? Supaya tetap berdiri teguh. Jangan goyah dan giat melayani Tuhan. Saya akan membahas satu persatu di sini. Kita mulai dengan sapaan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang kekasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata saudara-saudaraku yang kekasih.
hari Sabtu kemarin saya dan Pendeta Joko berkesempatan untuk membimbing kelas persiapan baptisan secara online Bapak Ibu. Ya, di zaman sekarang ini kita bisa melakukan pelayanan, pembimbingan secara online, gak harus bertemu. Ini seorang yang sudah menjadi Kristen, tetapi mereka belum dibaptis. Karena dia belum sungguh-sungguh percaya dan baru dia mau mulai percaya. Maksudnya dia mau mengambil komitmen untuk percaya. Dan posisinya ada di Tangerang karena selama ini dia sebagai seorang istilahnya pramugara di kapal pesiar. Jadi sering kali ke luar negeri dan ketika dia berkomitmen untuk percaya Tuhan, kami mencoba untuk melayaninya. Dan ketika kami melayani Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa yang disampaikan. Oh, ternyata agama itu enggak menyelamatkan gitu ya. Selama ini saya hanya mendengar kalau agama Kristen itu bisa membawa ke surga. Ternyata enggak ya. Kami berkata, betul. Agama Kristen itu tidak bisa membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga adalah siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang bisa membawa kita ke surga. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan saudara-saudara kekasih yang Kristen, no, bukan. Kristen KTP-nya, tetapi tidak di dalam Yesus, maka tidak termasuk dalam kategori ini, gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara sudah sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita disebut saudara-saudara kekasih Allah, amin. Katakan di sebelah saudara, kamu kekasih Allah. Iya, saudara yang sudah di dalam Tuhan, Anda saudara kekasih Allah, amin. Wah, kalau begitu, kalau kita yakin kita adalah kekasih Allah, maka apa yang dilakukan yang pertama? Berdiri teguh. Esraoi, ya, hedraos. Kata sifat ini berasal dari apedron. Jadi artinya berdiri teguh itu bukan berdiri begini, tetapi gambaran seperti yang tadi saya gambarkan, duduk. Ya, ada alas ya, kokoh, duduk dengan baik gitu ya. Ini sebagai figuratif ya dari kondisi yang tegas gitu ya. Jadi artinya orang yang moralnya tetap, pikirannya, tujuan hidupnya teguh di dalam Tuhan. Diposisikan dengan aman. Jadi artinya dia sudah duduk mantep. Enggak goyang-goyang gitu atau karena sakit boyotnya gitu goyang, enggak. Tapi berdiri dalam arti duduk mantep. Itu sebabnya gambaran yang saya berikan pada PPT yang pertama tadi adalah duduk. Dan dia berdiri di sana, berdiri bukan artinya dia berada di atas bukit. Dengan menggunakan kursi rodanya dia bisa melihat meskipun tantangannya banyak tetapi dia bisa ada di atas bukit dengan teguh. Jadi artinya orang yang duduk berdiri teguh di sini artinya mantap, tidak goyah, berjalan sesuai jalurnya. Jadi enggak ke sana, enggak ke sini gitu ya. Mengikuti rel yang benar. Jadi orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, saudara-saudara kekasih kita harus berdiri teguh. Artinya kita tetap berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang seperti apa? Yaitu tetap kokoh mempercayai kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh goyah ke sana sini, tetapi kita harus mempercayai kebenaran tentang doktrin kebangkitan. Dan ini berkaitan sama dengan seorang pria yang duduk di sebuah tempat duduk. Yang dia tahu itu kokoh, kuat, aman. Di mana dia bisa duduk dengan baik. Jadi kata yang digunakan Rasul Paulus ini artinya kita ini mantap, enggak goyang-goyang. Enggak ke sana ke sini, enggak lari sana, oh di sana enak ya, oh di sini enak, enggak. Tetapi duduk mantap, mempercayai kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini buat orang muda. Yang masih muda,
keluarga muda atau yang merasa muda gitu ya. Semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Suatu kali saya bertemu dengan teman-teman pelayanan dan kemudian kita berdiskusi tentang pelayanan. Ya. Ada percakapan yang kami buat yaitu, wah bagaimana dengan gereja milenial gitu ya. Ini kan zaman milenial gitu ya. Dan saya berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan dan kemudian kita berdiskusi tentang gereja milenial. Saudara, gereja milenial itu yang difokuskan adalah semua peralatannya saudara. Wah kalau bicara sound system itu nggak main-main saudara. Wah sound systemnya itu mantap saudara. Terus kemudian berbicara tentang peralatannya, wah itu katanya layar yang besar itu Apple punya gitu ya. Jadi buas segala sesuatunya yang keren saudara. Tidak hanya itu, hamba Tuhan yang berdiri berkhotbah saudara, itu mereka kan buat shoot khusus gitu ya, dimulai dari jasnya saudara, gitu ya. Terus kemudian dicarikan di, mungkin bukan ke Lazada tapi yang tempat lain, dicek harganya. Saudara tahu harganya 200 juta. Kemudian kalau yang pria ini sabuknya saudara, ikat pinggangnya itu, woi saudara. Sehingga sekali berdiri khotbah itu bunyinya 800 juta. Wah, jadi enggak cuma 200 ribu. Gitu ya. Itu bunyinya begitu, itu gereja milenial semuanya gitu. Dan kalau saudara tahu, kalau mau pakai ini satu orang yang berkata saya gini, Bu, kalau mau menikah pakai gedung gereja itu per 2 jam itu pakainya itu 25 juta. Bayar untuk gerejanya saja. Jadi untuk pakai tempatnya sudah 25 juta. Yang mau menikah di sana boleh ya. Bayar gerejanya saja 25 juta. Dan mereka berkata, wah itu milenial, itu yang disebut milenial. Kemudian sampai pada tahap saya mulai bertanya, bagaimana dengan pengajaran firman Tuhannya? Nah itu dia. Bagaimana dengan pengajaran firman Tuhannya? Nah itu dia. Tempat itu memang disediakan buat mencari komunitas. Dikumpulkan untuk mereka mendapatkan join. Dikumpulkan untuk mereka mendapatkan relasi-relasi bisnis. Sehingga orang-orang yang tujuannya mencari itu ke sana. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu di Semarang ada nggak Bu? Ada. Gitu ya. Sudah ada. Gitu. Jadi bukan di kota yang lain tapi di Semarang juga ada. Orang-orang pergi berbondong-bondong untuk mencari relasi bisnis. Tetapi hari ini saya mau tegaskan. Ketika kembali kepada pengajaran. Beberapa mereka berkata yang sudah pernah masuk. Wah kami takut Bu. Kami takut bagaimana dengan generasi-generasi muda berikutnya. Apakah mereka punya kekuatan iman yang kokoh? Apakah mereka bisa berdiri teguh? Saya tidak sedang mendiskreditkan, bukan. Saya juga tidak sedang berkata kita paling baik, enggak. Tetapi saya hanya mau mengingatkan. Jangan kita terpengaruh, jangan kita terganggu oleh karena kondisi itu. Mencari keuntungan, kemanakah kita pergi ke rumah Tuhan? Apakah kita hanya untuk mendapatkan kepuasan secara duniawi? Artinya kita mau mencari keuntungan pribadi. Maka itu keliru saudara. Tetapi yang paling penting firman Tuhan katakan hari ini berdiri teguh, jangan goyah, percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan pengajaran yang benar tentang hal ini. Kita harus duduk mantap. Jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang keliru. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang keliru. Jadi mereka punya komunitas sendiri Bapak Ibu. Golongan bisnismen kumpul sendiri, golongan ini kumpul sendiri. Bahkan ada golongan yang tertentu, tidak ada di Semarang itu kelompok LGBT gitu ya. Wah saya kaget ketika masa iya? Terus saya lihat webnya, oh benar ya. Jadi mereka juga ditampung di sana, waduh. Dan gay. Bapak Ibu dan kekasih di dalam Tuhan. Ada banyak hal
yang mempengaruhi kehidupan kekristenan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, Rasul Paulus ingatkan, jangan goyah, ametakinetos. Ini berasal dari kata tidak, metakonio, menjauh. Jadi jangan kita menjauh dari tempat-tempat yang khusus berbicara tentang Allah. Mengingatkan kita supaya kita teguh berpegang pada kebenaran kita, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan goyah, jangan gelisah dengan berbagai perselisihan, dengan bergelisah, dengan godaan, dengan kekhawatiran hidup. Bu, kalau saya hanya tinggal di sini, saya belajar di sini, bagaimana dengan komunitas saya, bagaimana dengan bisnis saya, bagaimana dengan usaha saya mau katakan di dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Apa yang Rasul Paulus, tetaplah teguh dalam iman. Dan jangan biarkan kuasa dosa atau tipu muslihat dari filsafat yang dibuat-buat itu menggoda iman kita akan kebenaran Injil Tuhan. Amin saudara. Jangan kita terpengaruh. Jangan terpengaruh. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara sudah kuat, teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, kuat dan percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan? Rasul Paulus mengingatkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara teguh, kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pariseu, melebihi jumlah. Jadi artinya kita melakukan pelayanan melebihi dari rata-rata. Di atas rata-rata excellent. Gitu ya. Kita sebagai orang percaya, orang yang sungguh-sungguh sudah memperoleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melayani dia, melakukan pekerjaan Tuhan melebihi dari yang lain. Amin. Siap melayani Tuhan? Melayani Tuhan terus menerus. Makasih Pak Bruno. Jadi sebagai orang percaya kita harus setia melayani. Melayani kita terlibat, selalu terlibat dalam melakukan kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk memajukan kerajaan. Jadi ungkapan ini berarti tidak hanya terlibat dalam pelayanan biasa-biasa saja. Tetapi juga terlibat dengan rajin, dengan susah payah, bahkan dengan sungguh-sungguh unggul di atas rata-rata. Jadi kita melayani di atas rata-rata. Paulus menasihati mereka untuk mempraktekkan setiap kehidupan kekristenan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, Bu, saya kan bukan pengurus gereja. Saya juga tidak terlibat di dalam panitia gereja.
Bagaimana saya bisa melayani? Ini bukan soal batasan. Saya mau berkata, jadi pengurus pun bisa nggak maksimal, betul nggak? Jadi panitia pun bisa nggak maksimal. Tetapi yang saya mau katakan, kita ini melayani karena gereja ini Tuhan berikan untuk saudara dan saya, amin. Kita berdiri di sini melayani untuk Tuhan, bukan untuk melayani manusia, amin. Yang setuju boleh angkat tangan. Kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melihat manusia kita bisa down, betul? Kita bisa frustasi, betul? Kita bisa, bahasa Jawa nih, ceklek gitu ya. Mudah ceklek, itu ceklek itu apa Bu? Patah gitu ya, mudah frustasi, mudah jengkel, mudah kecewa. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita melayani Raja kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, amin? Yang setuju angkat tangan, amin, amin. Haleluya. Jadi kalau begitu kita melayani Tuhan harus di atas rata-rata. Kita terlibat, rajin, setia. Jangan hanya, Bu, sekarang kan saya sudah pensiun nih, nggak jadi panitia. Saya sudah pensiun nih, nggak jadi pengurus. Ya sudah toh Bu, santai saja. Itu kalau di RT Bapak Ibu, betul? Kalau itu pelayanan di dunia, betul? Jadi RT sibuk, begitu dia nggak ganti, sudah biar rasain tuh RT yang baru, begitu biasanya kan? Itu kalau di RT, di gereja tidak. Kita harus terus melayani, tidak henti-hentinya, amin. Tetap berdiri teguh, artinya sekalipun kita mengalami tantangan, kita tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terus terlibat. Yang muda terlibat melayani. Kalau kita mungkin berkata, Bu usia saya sudah, kita melayani yang bisa kita lakukan maksimal. Jangan kita merasa Bu sampun sepuh nih gitu. Gitu ya. Anak saya tuh suka bilang, Dek mama kok gini. Ma iling sampun sepuh gitu ya. Anak saya selalu bilang gitu, sampun sepuh gitu. Saya berkata, usia boleh sepuh. Semangat tetap muda. Amin. Yang sepuh-sepuh boleh angkat tangan. Amin. Oh iya, tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Kita jangan putus asa. Kita terus memberitakan Injil supaya banyak orang menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kenapa kita harus tetap setia? Kenapa kita harus tetap melayani Tuhan? Rasul Paulus ingatkan bagian terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata aukestin, kenos, tidak, bukan, dengan tangan kosong, tidak ada hadiah secara metaforis atau usaha, tetapi akan ada hadiah yang besar, kenos, hadiah. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu bukan tidak ada hadiah, bukan tidak ada tangan kosong, tetapi kita akan memperolehnya berlimpah-limpah. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita tidak hanya harus bekerja, tetapi harus bekerja dengan mengerahkan seluruh kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan, di bawah arahannya, di dalam anugerahnya, kita dapat melakukan yang besar dan Tuhan siapkan hadiah yang luar biasa. Amin. Adakah kita yang sedang putus asa hari ini? Kita berkata, wis lah, sing penting teko, nek ora udan gitu ya. Ya sing penting teko, nek ada pekerjaan, kalau enggak ada, enggak. Ada pelayanan, tugas datang, kalau enggak pelayanan, enggak datang. Saya mau katakan, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Siapapun kita. Jadi pengurus atau tidak, jadi panitia atau tidak, kita tetap setia melayani Tuhan, amin. Yang muda-muda siap melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Karena jerih lelah saudara tidak sia-sia. Saya mau ingatkan saudara, kalau Tuhan sudah melakukan yang berkesan, setiap yang kita lakukan, Tuhan akan
memberikan yang terbaik untuk saudara. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada saudara dan saya. Amin. Itu saya alami dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Kalau saudara dan saya melakukan untuk Tuhan, tanpa pamrih melakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti tidak akan mau berhutang kepada saudara-saudara. Jadi artinya saudara, Tuhan akan mengembalikan lebih dari apa yang saudara sudah lakukan. Amin. Lakukan maksimal. Tuhan akan berikan maksimal untuk saudara. Amin. Jangan menyerah. Jangan lihat orang lain. Tapi lihat, arahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan, lah kayak ngono, kayak ngono. Saya katakan, jangan begitu. Lihat Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan maksimal sepanjang hidup saya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan menganugerahkan hidup kekal kepada saya, Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan melimpahkan berkat kepada saya, maka Tuhan akan memberkati lebih lagi kalau kita setia melayani Dia. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Tetap setia melayani Tuhan. Dalam ibadah, dalam pelayanan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi fokus pada Tuhan. Maka jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin saudara. Hari ini saya memberi kesempatan buat saudara-saudara. Kami tidak memaksa. Tetapi saya memberi kesempatan. Saudara-saudara yang sudah menulis komitmen. Dan komitmen hari ini akan kita teguhkan di dalam Tuhan. Saya akan mengundang. Tim musik silahkan maju ke depan mempersiapkan diri. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara yang berkomitmen kemarin. Kita akan memberikan, mendoakan dan mengurapi supaya pelayanan kita dipakai Tuhan tidak hanya berhenti sampai pada kertas komitmen. Tidak hanya berhenti pada tulisan komitmen. Tapi mau kita realisasikan semangat melayani Tuhan. Dan yakinlah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, nggak ada yang bisa menurunkan kita. Itu sebabnya pegang teguh Tuhan. Pegang teguh janji firman-Nya. Dan hari ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang siap terus melakukan komitmen yang sudah disampaikan. Komitmen yang sudah dituliskan. Silakan maju ke depan. Saya akan berdoa dan mengurapi dalam doa pengurapan hari ini. Tidak usah toleh kanan kiri, tidak usah tanya itu, tapi percaya pada hati kita. Tuhan, saya mau apa? Tuhan, komitmen saya mau teguhkan di dalam Engkau. Kita tetap kuat di dalam Dia. Kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Sementara singer dan musik akan menyanyikan lagu ini, mengikut Yesus dengan lembut. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu yang akan didoakan, maju ke depan. Tidak usah ragu, bisa berjajar dengan jarak yang baik. Saya akan berdoa untuk mengurapi.
Urapi kami Tuhan. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua akan
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Inilah komitmen kami bersama-sama. Kami rela dipakai Tuhan. Kami siap dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati anugerah-Mu. Dan kami percaya setiap jerih lelah kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Kami akan tetap berdiri teguh, tidak goyah dan setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan, kuat kuasa Tuhan nyata atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa membawa kita di dalam anugerah Tuhan. Kita akan terus bersyukur karena Tuhan tidak pernah berubah. Komitmen hari ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari pelayanan kita bersama-sama. Panitia pengurus gereja akan menolong Bapak Ibu untuk dapat merealisasikan pelayanan, baik itu melalui sekolah minggu, baik itu melalui singer, worship leader, pelayanan mimbar, maupun sebagai usher, kolektan, semua berkesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Apapun komitmen kita akan tetap bersama-sama, saling mendukung, saling menguatkan di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya dapat dipersiapkan. Kita akan menutup di dalam doa dan sekaligus dalam berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil, yang masuk dalam kelas sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh mulai dididik, mereka boleh belajar untuk mereka merenungkan firman Tuhan dari sejak kecil. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mendampingi mereka. Tuhan memberkati mereka.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, petugas mimbar yang melayani hari ini. Tuhan berkati. Kami juga mengucap syukur untuk semua kami jemaat Tuhan yang boleh terlibat. Bahkan kami yang boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Baik yang menyaksikan secara streaming hari ini, Tuhan berkati. Hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan suci kuduskan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya tangan kasih Tuhan memberkati kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan mari kita akan mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita sekalian